Anda tahu, saat Anda memegang smartphone di tangan Anda saat ini, Anda mungkin jarang banget mikirin ribuan komponen kecil di dalamnya. Ya kan? Anda cuma lihat layarnya nyala, terus aplikasinya jalan mulus. Iya, semuanya kerasa instan kayak ya udah kebetulan aja ada di sana gitu. Benar banget. Tapi kalau Anda benar-benar bongkar HP itu, Anda bakal nemuin semacam mesin ajaib. Mesin yang dibangun dari desain di satu benua, terus penambangan mineral di benua lain, sampai perakitan yang ngelibatin ribuan tangan manusia, sebelum akhirnya sampai ke saku Anda. Kompleks banget kan? Sangat kompleks. Nah, hari ini kita bakal ngelakuin hal yang persis sama, tapi bukan pada smartphone. Kita bakal ngebongkar mesin raksasa yang menggerakkan peradaban dan kehidupan ekonomi Anda sehari-hari. Jadi, oke, mari kita bedah ini. Misi kita hari ini buat Anda yang lagi dengerin adalah ngelewatin semua jargon ekonomi yang rumit itu dan nemuin momen-momen pencerahan soal gimana masyarakat modern ini sebenarnya dibangun dari nol. Dan sumber kita hari ini nggak main-main ya. Ya, betul. Kita membedah teks klasik yang super fundamental, The Wealth of Nations, karya Adam Smith. Plus, kita juga pakai pengantar analitis dari Max Lerner supaya konteksnya dapat. Nah, sebelum kita bahas apa yang dibilang Adam Smith, kita harus ngerti dulu siapa dia dan di era apa dia hidup. Karena jujur aja, ini ngubah cara kita ngelihat seluruh teksnya. Max Lerner nekanin banget kalau Smith nulis buku ini di masa transisi yang krusial. Maksudnya pas masa feodal itu ya? Persis. Pas institusi feodalisme di Eropa itu mulai retak dan runtuh, itu era yang lahirin konsep homo economicus atau manusia ekonomi. Jadi Smith ini bukan cuma filsuf yang duduk manis di Menara Gading. Dia itu pengamat janganan yang melihat langsung tatanan dunia bergeser. Buku ini awalnya ditulis sebagai senjata intelektual buat ngelawan cengkraman feodal dan merkantilis yang ya ngebelenggu kebebasan orang biasa buat berdagang. Oke, ini penting banget buat dicatat sama Anda semua yang dengerin. Kita di sini posisinya netral secara mutlak. Kita nggak lagi mendukung kapitalisme atau Marxisme ya. Kita murni jadi pengamat yang ngebongkar teks aslinya. Dan Lerner nyatet satu ironi sejarah yang cukup lucu sebenarnya. Ide Smith ini kan awalnya buat bebasin rakyat jelata, tapi ujung-ujungnya malah dipakai sama kelas pebisnis menengah ke atas buat mempertahankan kekuasaan mereka. Betul, dan ironinya lebih dari itu malah makin jauh. Konsep Smith bahwa tenaga kerja itu sumber nilai, beberapa dekade kemudian justru dipakai sama Karl Marx. Oh, wow. Karl Marx yang nulis Das Kapital itu. Iya, Marx pakai ide Smith itu buat ngebangun teori nilai kerjanya, yang ironisnya dipakai buat ngekritik habis-habisan kapitalisme. Jadi teks ini tuh diadopsi sama sayap kiri maupun kanan buat agenda mereka masing-masing. Tapi lepas dari urusan politik itu, gagasan intinya tentang gimana efisiensi diciptakan itu tetap valid sampai sekarang. Smith mulai dari satu hal yang ngubah segalanya, yaitu pembagian kerja atau division of labor. Nah, Smith kan nggak mulai dari teori yang melangit, ya. Dia bawa kita langsung ke lantai pabrik. Pabrik peniti lebih tepatnya. Dia ngitung, kalau ada satu pekerja yang nggak terlatih, terus dia harus bikin peniti sendirian dari nol sampai jadi, sekeras apapun dia kerja, paling cuma bisa bikin 1 atau 20 peniti sehari. Itu mentok ya, 20 peniti sehari. Tapi Smith ngelihat ada pabrik yang ngepecah proses itu jadi 18 operasi yang spesifik banget. 18 langkah cuma buat bikin peniti? Iya, detail banget. Satu orang tugasnya cuma narik kawat, orang kedua ngelurusin kawatnya, yang ketiga motong, yang keempat najemin ujungnya, yang kelima ngikir bagian atasnya buat dipasang kepala peniti. Bahkan bikin kepala penitinya aja dipecah lagi jadi beberapa tugas. Masukin peniti ke kertas pembungkusnya aja jadi keahlian sendiri. Wow, luar biasa repot kedengarannya. Tapi hasilnya, nah ini yang luar biasa. Smith nyatat di pabrik kecil yang cuma ada 10 pekerja, mereka bisa produksi 48.000 peniti dalam sehari. Tunggu. Dari 20 peniti jadi 48.000 sehari. Berarti satu orang rata-rata bikin 4.800 dong? Betul banget. Peningkatan yang eksponensial cuma dari ngubah cara kerja. Gila sih. Kalau dipikir-pikir, ini mirip banget sama lini perakitan makanan cepat saji atau startup teknologi zaman sekarang.
Mereka kan nggak ngebangun payment gateway sendiri dari nol. Soalnya bisa tahunan, mereka tinggal nyambungin API ke spesialis kayak Stripe atau PayPal. Spesialisasi ini memangkas waktu habis-habisan. Yang sangat menarik di sini adalah 3 alasan kenapa itu bisa seefisien itu. Pertama, peningkatan ketangkasan. Kalau Anda cuma ngelakuin satu gerakan simpel ribuan kali sehari, otot dan otak Anda bakal jadi mesin yang super presisi dan cepat. Masuk akal. Muscle memory ya. Iya. Terus yang kedua, menghemat waktu perpindahan tugas. Berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain itu selalu buang waktu. Smith ngasih contoh pekerja di desa yang harus pindah dari mesin tenun di rumah ke ladang. Ada jeda waktu, nyari alat. Terus secara psikologis, pekerja juga butuh waktu buat kalibrasi ulang otaknya. Jadi agak lamban dulu awalnya. Bener juga. Kayak kita kalau habis nulis email, terus tiba-tiba disuruh bikin presentasi. Pasti butuh waktu buat loading dulu kan? Nah, alasan ketiganya ini yang favorit saya. Ini soal inovasi teknologi kan? Betul. Cerita spesifik dari sumber kita soal anak laki-laki dan mesin uap. Mesin uap awal itu butuh anak kecil yang tugasnya cuma buka tutup katup manual setiap pistonnya bergerak. Pasti bosan banget tuh anak. Banget. Nah, anak ini pengen main sama teman-temannya. Jadi dia ngamatin ritme mesinnya, ngambil tali, terus ngiket pegangan katup ke bagian mesin yang gerak bolak-balik. Mesinnya jadi otomatis narik katupnya sendiri. Anak itu bisa pergi main dan dunia dapat inovasi katup otomatis. Gara-gara rasa males. Kemalasan yang memicu inovasi? Luar biasa. Dan semua efisiensi dari pabrik peniti sampai katup mesin uap ini akhirnya numpuk jadi efek bola salju ke seluruh dunia. Mari kita lihat mantel wall. Mantel wall sederhana yang dipakai pekerja kasar di zaman itu bukan sekedar baju, itu peta global dari pembagian kerja. Rantai kolaborasinya itu masif. Buat satu mantel aja butuh pengembala, pemintal, penenun. Terus pewarna kainnya butuh bahan kimia kan? Dari mana bahannya? Dari kapal. Kapal butuh pembuat layar, pemotong kayu, pelaut. Terus alat cukur dombanya butuh besi, jadi butuh penambang batu bara, pandai besi. Panjang banget ya rentetannya. Tapi ya kadang kita mikir kolaborasi raksasa ini terjadi karena manusia tuh pada dasarnya baik hati, mau kerjasama demi kesejahteraan bareng-bareng. Tapi Smith ngeliat motif yang jauh lebih egois, kan? Sangat pragmatis. Di buku 1 bab 2, Smith ngebahas dorongan psikologis di balik ini. Manusia itu punya kecenderungan bawaan untuk tukar-menukar atau barter. Dan ini unik di manusia. Anda nggak akan pernah lihat 2 anjing secara adil menukar tulang. Iya, nggak ada anjing yang bilang, ini tulangku buat kamu, kamu kasih aku mainanmu ya. Nggak ada kan? Kalau anjing pengen sesuatu, dia cuma bisa memelas ke tuannya. Tapi manusia nggak bisa selalu ngandalin belas kasihan orang lain. Nah, ini nyambung ke kutipan Smith yang paling legendaris. Saya tahu ini. Kita mendapatkan makanan kita bukan dari kebaikan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti, melainkan dari kepedulian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Betul, self-interest, ego. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Tapi tunggu dulu, pakar. Kalau tukang daging dan tukang roti itu cuma peduli sama dompet mereka sendiri, bukannya masyarakat yang dibangun dari keegoisan murni bakal hancur jadi kekacauan anarki? Paradoksnya justru di situ. Justru karena kita nggak bisa terus-terusan ngandelin kebaikan orang, kita harus nyesuaiin kebutuhan kita sama keuntungan orang lain. Supaya si tukang roti bisa dapat untung dari saya, dia harus bikin roti yang enak dan saya butuhkan. Jadi, kepentingan pribadi itulah yang memaksa kita saling melayani. Itu perekat masyarakatnya. Jadi ego yang terstruktur ya. Menarik. Dan ternyata dorongan ini juga yang ngebentuk bakat kita, bukan sebaliknya. Saya selalu mikir orang itu berbakat dulu baru dia spesialis. Itu mitos yang dibongkar sama Smith. Bakat alami itu sebagian besar adalah akibat, bukan penyebab dari pembagian kerja. Di usia 6 atau 8 tahun, perbedaan anak yang nantinya jadi filsuf sama yang jadi kuli angkut itu nyaris nggak ada. Oh ya? Sama aja gitu? Kurang lebih sama potensinya. Kebiasaan, pendidikan, dan spesialisasi lah yang bikin mereka beda. Kalau semua orang sibuk nyari makan dan nebang kayu sendiri, nggak akan ada yang punya waktu jadi filsuf. Masuk akal banget. Tapi dorongan bertukar ini pasti ada batas fisiknya kan? Kalau saya ahli bikin peniti di desa terpencil di dataran tinggi Skotlandia,
Ego saya nggak ada gunanya karena nggak ada yang beli peniti saya 48.000 biji sehari. Di desa terpencil Skotlandia abad 18, satu orang terpaksa merangkap jadi pandai besi, tukang kayu, sekaligus petani. Nggak bisa spesialisasi. Karena pelanggannya dikit. Betul. Makanya peradaban awal yang maju, kayak Mesir di Sungai Nil, atau Cina, atau sekitar Mediterania, itu selalu makmur di dekat jalur air, karena air memperluas pasar secara drastis. Tolong kasih gambaran ke kita seberapa drastis bedanya jalur air sama jalur darat zaman dulu. Oke, bayangin kapal kecil dengan 6 atau 8 awak. Kapal itu bisa bawa muatan yang sama dengan yang dibawa oleh 50 kereta barang besar. Dan kereta darat itu butuh 400 kuda, 100 orang pengawal, dan biaya pakannya mahal banget. Wow, dari 8 awak kapal versus 100 orang dan 400 kuda. Gak heran orang pilih jalur air ya. Tapi kalau pasar udah meluas, mereka kan mulai barter massal. Disinilah muncul masalah baru. Masalah kebetulan ganda, atau double coincidence of wants. Barter itu mentok kalau kebutuhannya nggak sinkron. Si tukang daging punya banyak daging, tapi pembuat roti lagi nggak butuh daging. Dia butuhnya sepatu. Terus, rotinya keburu basi, nungguin si tukang daging butuh roti. Kacau. Nah, kelumpuhan ini yang maksa manusia nyiptain uang primitif ya? Iya, sebelum koin emas atau perak, manusia pakai macam-macam barang sebagai penengah. Di Abyssinia mereka pakai garam, di India pakai kerang, tembakau di Virginia, bahkan di Skotlandia pakai paku. Tunggu, paku besi. Dipakai buat beli bir di kedai gitu? Iya, pekerja bawa paku ke kedai buat ditukar sama bir. Anda tahu, kalau dipikir-pikir, pakai paku buat beli bir di abad 18, itu konsepnya nggak jauh beda sama kita scan QRIs atau e-wallet hari ini. Intinya kan alat tukar yang disepakati bersama. Tapi kenapa akhirnya logam yang menang? Karena sifat fisiknya. Garam bisa lumer, kerang rapuh, logam itu awet dan bisa dibagi-bagi tanpa kehilangan nilai. Anda kan nggak bisa memotong seekor sapi hidup jadi 2 cuma buat beli setengah karung beras. Iya, sapinya mati, nilainya hilang dong. Tapi awal mula koin logam ini gimana ceritanya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, awalnya logam ditukar dalam bentuk batangan. Tapi ribet harus nimbang dan ngecek kemurniannya setiap kali jajan. Jadi mulailah dicap untuk ngejamin kemurnian. Lalu dicetak koin untuk berat tertentu. Makanya mata uang kayak pound Inggris, awalnya itu murni ukuran berat. 1 pound ya 1 pound perak murni. Nah, Messi cerita jadi agak gelap nih soal kelicikan penguasa, kan? Betul, negara dan pangeran zaman dulu punya banyak utang. Buat bayar utang dengan murah, mereka nyampur koin perak murni dengan logam murahan. Mengurangi kadar peraknya, tapi tetap maksa koin itu dihargai 1 pound. Oh, licik banget. Jadi kreditor nerima koin yang namanya sama, tapi peraknya udah dikurangin, nilainya turun diam-diam. Persis. Ini akar sejarah dari inflasi. Merampok kekayaan rakyat secara diam-diam. Dan karena uang itu ternyata bisa dimanipulasi nilainya, Smith nyari cara buat ngukur nilai yang sebenarnya. Gimana kita mengukur nilai kalau uang aja bisa berfluktuasi? Jadi apa makna dari semua ini? Ini ngebawa kita ke paradoks nilai yang terkenal banget itu kan. Soal air versus berlian. Air itu kan berguna banget, value in use-nya tinggi, tapi harganya nyaris nol. Sementara berlian nggak ada gunanya secara praktis, tapi harganya selangit. Value in exchange-nya tinggi banget. Paradoks yang bikin pusing banyak ekonom itu. Untuk menjelasin ini, Smith membedakan harga nominal yang pakai uang sama harga nyata. Harga nyata dari segala sesuatu itu adalah jerih payah dan kesulitan atau toil and trouble untuk dapetinnya. Tenaga kerja ya? Betul. Tenaga kerja itu ukurannya konstan bagi pekerja. Kalau uang, kan bisa fluktuatif. Contohnya pas tambang Amerika ditemuin, nilai perak di Eropa anjlok karena pasokannya kebanyakan. Makanya sewa tanah yang dibayar pakai gandum itu jauh lebih stabil nilainya berabad-abad daripada yang dibayar pakai koin perak. Karena tenaga buat nanam gandum itu relatif sama. Tunggu pakar. Kalau gitu, saya kasih pushback keras nih. Gimana kalau saya lagi jalan di hutan? Nggak ngapa-ngapain. Terus kesandung batu yang ternyata berlian mentah bernilai miliaran. Nggak ada toil and trouble di sana. Tapi nilainya luar biasa tinggi.
Gimana dong? Itu pertanyaan bagus, tapi Smith udah mikirin itu. Konsep Smith ini khusus buat komoditas yang bisa direproduksi secara terus-menerus di ekonomi skala besar. Harga di pasar itu ditentuin sama waktu rata-rata dan kesulitan reguler untuk dapetin barang itu secara massal. Berlian yang Anda temuin tanpa sengaja itu berharga tinggi bukan karena jerih payah Anda, tapi karena rata-rata jerih payah industri tambang untuk nyari berlian itu sangat berat. Oh, jadi pakai hukum rata-rata industri ya? Bukan anomali individu? Masuk akal. Nah, di masyarakat yang udah maju, nilai dari toil and trouble ini kan dibagi-bagi. Nggak 100% masuk kantong pekerja kan? Betul. Di masyarakat berburu primitif, kalau Anda nangkep berang-berang, nilainya 100% buat Anda. Tapi di masyarakat maju, harga barang itu kebagi 3. 3 komponen ya? Apa aja itu? Upah atau wages untuk pekerja, keuntungan atau profit untuk pemilik modal, dan sewa atau rent untuk pemilik tanah. Yang sering disalahpahami itu keuntungan. Ya, orang sering mikir keuntungan pabrik itu ya gajinya si bos karena dia capek ngatur anak buah. Padahal menurut Smith bukan. Keuntungan itu bukan upah manajerial. Keuntungan itu imbal hasil murni atas modal yang dipertaruhkan si pemilik. Karena dia berani ambil resiko naruh modalnya, dia berhak atas porsi dari harga barang tersebut. Menarik banget. Nah, buat Anda yang dengerin kenapa bedah buku abad 18 ini penting buat Anda sekarang, karena jujur aja, setiap kali Anda beli secangkir kopi, Anda itu lagi ngerasain pembagian kerja. Ada petani, roaster, barista, terus waktu Anda nego gaji, Anda lagi berdebat soal pembagian upah dan keuntungan yang dibilang Adam Smith tadi. Nggak ada keajaiban dalam sistem kita. Semuanya itu kolaborasi raksasa tanpa sadar, digerakkan sama kepentingan pribadi, dan dibatasi oleh geografi serta ukuran pasar. Sama persis kayak yang dipetain Smith berabad-abad lalu. Benar. Tapi sebelum kita pamit, saya mau ninggalin satu pikiran buat Anda semua yang mungkin bakal bikin Anda mikir keras malam ini. Kalau Adam Smith benar bahwa tenaga kerja, jerih payah manusia atau toil and trouble, itu adalah satu-satunya ukuran nyata dari nilai dan kekayaan. Sebuah konsep foundasional ya. Iya. Lalu apa yang bakal terjadi ke sistem ekonomi kita di masa depan, waktu tenaga kerja kecerdasan buatan atau AI dan robotika sepenuhnya ngegantiin jerih payah manusia? Kalau mesin yang bikin semuanya dan toil and trouble manusia mendekati nol, apakah harga dan nilai barang bakal jadi nol juga? Wah, itu pertanyaan yang sangat relevan. Atau mungkin kita harus nemuin definisi baru dari The Wealth of Nations. Apa arti kekayaan kalau manusia nggak perlu berkeringat lagi? Biarkan itu mengendap di pikiran Anda. Nggak usah dijawab sekarang. Terima kasih sudah bergabung di eksplorasi kita. Dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.